Kemudian kami perlu terangkan sedikit juga tentang maqasid dan qawaid syariah. Syariat ini, syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu yang menjadikan wasilahnya Jibril alaihissalam. Ini di samping membawa syariat hukum halal dan haram, ada juga hal-hal yang perlu difahami sebagai maqasid tujuan syariat ini dan kaidah-kaidah baku yang berlaku dalam syariat ini. Banyak sekali ya, tapi ada beberapa poin-poin yang penting. Di antaranya apa yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, 5 hal yang merupakan hal yang sangat darurat, hal yang sangat asasi pada setiap manusia. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi dalam Muwafaqat, beliau mengatakan seluruh agama yang ada, seluruh syariat yang ada sejak awal sampai yang terakhir sepakat dalam 5 hal ini. Ad-daruriyatul khams, bahwa syariat itu membawa 5 hak asasi manusia. Apa itu? Pertama, ad-din. Setiap orang berhak untuk dijaga agamanya, tidak boleh diganggu. Yang kedua adalah jiwa, hifdzun nafs. Setiap orang tidak boleh dibunuh atau tidak boleh diganggu, diancam nyawanya. Maka ini perlu dijaga. Jangan kita menjadi penyebab melayangnya nyawa seseorang. Hifdzu an-nafs. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Jangan sampai ya ada yang lahir tanpa jelas kepada siapa dia memanggil bapak. Ya, karena itu dilarang dalam Islam zina umpamanya. Kemudian hifdzu al-mal, menjaga harta. Tidak boleh kita mengambil harta seseorang tanpa alasan yang benar. Maka dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang korupsi dan seterusnya. Hifdzul aql, menjaga akal ini. Akal ini jangan sampai tercemari. Oleh karena syariat Islam mengajarkan kita untuk dilarangnya khamar, dilarangnya minuman keras, narkoba, dan semua yang bisa mematikan akal kita. Dari 5 maqasid syariah, 5 daruriyatul khams ini, di antara yang penting setelah persoalan hifdzuddin adalah hifdzun nafs. Ya, makanya kadang ya ada beberapa hal-hal syariat ini yang membolehkan kita melakukannya yang tadinya diharamkan demi menyelamatkan nyawa seseorang, maka dibolehkan dalam keadaan darurat. Ya, seumpama orang yang tadinya diharamkan makan babi, namun dia sudah terjepit keadaannya, tidak ada lagi yang bisa dia konsumsi selain makanan yang haram tersebut, maka dia memakannya sebatas dengan kebutuhannya demi menyelamatkan nyawanya. Ini bukti bahwa ada yang dinamakan dengan hifdzu an-nafs. Kemudian poin yang kedua, tidak boleh memberikan mudarat pada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan. Ini ada kaidah khususnya. Salah satu al-qawaidul khams al-kubra, la dararah wa la dirar. Bahkan kaidah ini ada sumber hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad yang dari sahabat Abu Sa'id dan juga Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain, dan tidak boleh kita membalas kemudaratan orang lain dengan membahayakan dia juga. Hadis ini dan kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita menjadi penyebab memberikan mudarat pada orang lain. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada seorang yang dia kelihatan sehat-sehat saja. Ya. Dia padahal ya dia sebenarnya orang sakit tanpa gejala. Namun karena tidak hati-hati, maka dia bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Karena itu orang seperti ini dikarantina, jangan menjadi penyebab dia menyebarkan penyakit yang bisa membinasakan orang lain. Kemudian kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, kawaid dalam syariat Islam juga ini, bahwa ketika ada sesuatu yang sulit dikerjakan, maka yang sulit itu bisa diganti dengan hal yang mudah. Ya, bahasa kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Seperti perintah asalnya kita diperintahkan sholat berdiri. Namun bagi orang yang sakit boleh duduk dan boleh berbaring ya, kalau sudah tidak sanggup dan seterusnya. Maka ini juga syariat yang berlaku pada saat kejadian pandemi ini. Begitu banyak syariat yang ternyata baru kita laksanakan dan mungkin orang tua kita juga baru merasakannya. Ya, kita sholat Id di rumah ya. Lalu kita sekarang sudah dipanggil untuk sholat berjamaah di sebagian tempat yang zona hijau dan tempat-tempat khusus pun dalam keadaan saf yang renggang. Dari mana semuanya ini? Ini dia di antara pendalilannya adalah kaidah-kaidah yang diajarkan dalam syariat ini.
Kemudian juga menolak mafsadat didahulukan dari mengambil manfaat. Daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Kita pergi sholat jamaah sangat bermanfaat, baik. Tapi ternyata untuk saat sekarang ini, ya apalagi di awal-awal terjadinya wabah ini, dia bisa memberikan bahaya. Oleh karena itu ulama kita memfatwakan tidak harus lagi sholat jamaah. Bahkan sholat Jumat pun ya ditiadakan. Ini karena kaidah ini ya berdasarkan dalil yang banyak bahwa ketika kita diperhadapkan pada dua keadaan, ada maslahat dan ada mafsadat, maka menolak mafsadat, apatah lagi kalau mafsadatnya itu meluas, itu didahulukan daripada mengambil manfaat, apalagi kalau manfaatnya cuma sifatnya pribadi-pribadi. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah hal yang darurat dibolehkan sesuai dengan kadarnya. Ad-darurat tubihu al-muhdzurat. Hal yang darurat itu dia membolehkan hal-hal, keadaan darurat membolehkan hal yang tadinya dilarang. Tapi juga kaidahnya mengatakan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada kadarnya. Artinya seperti tadi, seorang yang sangat lapar kalau tidak makan dia akan binasa, maka dia terpaksa makan babi umpamanya. Ketika dia makan babi, maka dia harus makan sekadar bisa menyelamatkan nyawanya, melangsungkan kehidupannya. Tidak boleh dia makan dengan porsi yang jauh dari yang dia butuhkan. Itu ada kadarnya. Maka demikian pula kita di sini. Dalam keadaan yang seperti ini, begitu banyak hal yang tadinya terlarang, lalu dibolehkan, tapi harus sesuai dengan keadaan. Jangan kita memperluas dan memudahkan lebih jauh. Dan kaitan dengan kaidah ini, ada kaidah yang mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah bisa dikerjakan, maka tidak hilang perintahnya dengan sesuatu yang sulit. Umpamanya saat sekarang kita mau sholat jamaah umpamanya, sholat berjamaah. Tapi masih ada kekhawatiran dengan kondisi kita saat sekarang. Karena itu kita tetap boleh berjamaah, ya, utamanya di zona hijau umpamanya, di tempat dan tempat-tempat yang khusus. Walaupun ada sesuatu yang sulit masih belum bisa kita kerjakan, ya, seperti kita belum bisa sholat dengan saf yang rapat umpamanya. Itu maksur, sulit untuk kita kerjakan. Lalu kita belum bisa sholat tanpa adanya masker umpamanya. Ini suatu yang hal-hal yang sulit yang belum bisa ditinggalkan, kita tidak mengapa, tetap kita jaga, ya, dalam artian kita tetap pakai masker waktu sholat, tetap kita merenggangkan shaf. Namun ketika sudah bisa sholat berjamaah, yang utamanya lagi di zona yang aman, zona yang hijau yang terkendali, maka perintah untuk sholat di situ tetap kita mudah kerjakan, bisa kita kerjakan, maka kita diperintah mengerjakannya dengan batasan-batasannya. Ini sangat penting ya untuk difahami agar kita faham bahwasanya apa yang difatwakan para ulama, yang diajarkan para ulama kita bukan hanya sekedar pemikiran yang baru muncul hari ini, tapi dia satu maqasid dan qawaid yang sudah ditulis oleh ulama kita sejak dulu berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas dari Quran dan Sunnah. Dan ini bukan didasari dengan hawa nafsu dan keinginan mempermudah agama, tapi justru ini untuk menggali sumber ajaran Islam yang begitu luar biasa.